Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian konseling. Yang kedua adalah sikap dasar konseling. Yang ketiga adalah keterampilan menanggapi. Yang keempat adalah kesimpulan. Apa itu konseling? Konseling adalah suatu proses yang terjadi atas dasar hubungan konselor dan klien, serta sebagai layanan profesional dan pertemuan dari hati ke hati dengan tujuan membantu orang lain untuk memahami diri, membuat keputusan, dan membantu memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Selanjutnya ada sikap dasar konseling. Yang pertama adalah penerimaan. Kesediaan konselor memiliki penghargaan tanpa menggunakan standar ukuran dan persyaratan sebagai pribadi seutuhnya. Yang kedua, keterbukaan. Jujur dalam semua hal yang memfasilitasi konseling, keterbatasan konselor, maupun cepat tidaknya masalah teratasi. Yang ketiga adalah pemahaman. Berhubungan erat dengan empati dan kemampuan lain dengan sangat baik sehingga kita merasa seperti dirinya, atau dengan kata lain pikiran dan perasaannya secara verbal maupun nonverbal. Yang keempat adalah kesejatian. Keselarasan antara pikiran atau perasaan dengan tingkah laku verbal maupun nonverbal. Selanjutnya ada keterampilan menanggapi, refleksi isi dan refleksi perasaan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan proses konseling adalah refleksi isi dan perasaan. Pada kemampuan ini, konselor perlu memberikan feedback yang berisi refleksi isi dan perasaan secara tepat pada saat proses konseling. Nah, di sini ada langkah-langkah refleksi isi dan perasaan. Yang pertama, pahami dulu keseluruhan pesan dengan cermat atau pertanyaan isi dan perasaan bahasa tubuh. Yang kedua, mengarahkan perhatian klien atas beberapa hal yang menurut konselor tidak sesuai. Yang ketiga, lakukan dengan bijaksana. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh refleksi isi dan perasaan. Contoh yang pertama adalah saya sebagai klien. Saya tidak tahu mengapa sahabat saya tiba-tiba menjauhi saya, padahal saya sudah membantu dia ketika dia lagi kesusahan. Tapi kenapa ketika saya membutuhkan pertolongan, dia malah menjauhi saya? Saya tidak tahu harus gimana lagi. Saya berpikir dia memiliki dendam terhadap saya. Tanggapan konselor, Anda merasa kesal karena sahabat yang sudah Anda beri pertolongan menjauhi Anda. Nah, di sini dapat dipaparkan bahwa Anda merasa kesal. Itu merupakan refleksi konselor dari perasaan atau refleksi perasaan yang dirasakan oleh klien. Sedangkan sahabat yang Anda berikan pertolongan menjauhi Anda. Nah, ini merupakan refleksi isi yang dinyatakan oleh klien. Dengan menyampaikan refleksi isi dan perasaan klien, tidak hanya merasa didengarkan, tapi juga melatih hubungan
antara emosional dan kognitifnya. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah seorang klien berkata, saya merasa sangat beruntung berada di fakultas psikologi. Berbeda sekali pada saat saya berada di fakultas yang lama. Semua mahasiswa yang ada di sini sangat ramah sekali dan peka. Mereka membuat saya yakin dan nyaman. Saya tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang baik untuk disukai oleh semua orang. Mereka sangat menghargai saya ketika saya tampil apa adanya. Nah, untuk tanggapan konselor yaitu Anda terlihat bahagia dengan lingkungan baru Anda sekarang. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa refleksi isi dan perasaan tidak harus berkisar tentang perasaan yang negatif. Konselor dapat merefleksikan perasaan positif pada klien agar klien merasa terlatih bahwa setiap perasaan yang muncul disebabkan oleh suatu hal. Dengan demikian, konselor dapat terurut melatih klien untuk sadar dalam perasaan yang sedang dia alami. Lanjut untuk contoh yang ketiga, seorang klien berkata, anak saya itu nakal sekali, dia selalu pulang malam ketika bermain. Sampai sudah saya cegah untuk tidak bermain sampai malam, selalu saja dia membantah. Saya takut saja dia terkena pergaulan bebas. Tanggapan dari konselor, tampaknya Anda merasa khawatir dengan pergaulan anak Anda. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa seorang konselor bertugas untuk mendengarkan klien, sehingga tanggapan pendek dan jelas sangat penting dalam proses konseling. Tanggapan yang panjang seringkali akan mengganggu proses klien, sehingga tidak efektif dalam proses konseling. Keterampilan ini bergantung pada pengalaman dari konselor. Semakin banyak konselor melatih keterampilannya untuk berhadapan dengan klien, maka teknik ini juga akan semakin baik. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Refleksi isi dan perasaan membantu klien untuk dapat menyadari keadaannya sekarang dan meyakinkan persepsi konselor atas keadaan emosional klien. Penggunaan refleksi isi dan perasaan membuat klien untuk tetap menghubungkan antara kognitif dan perasaannya, sehingga akan lebih mudah bagi klien dalam proses menyadari apa yang dialami sekarang. Pertanyaan tidak tepat yang tersampaikan dalam proses konseling dapat menjauhkan klien dari apa yang menjadi pengalamannya dan membawa klien keluar dari dunia pribadinya. Dengan menguasai keterampilan-keterampilan dalam konseling, terutama refleksi isi dan perasaan, pada waktu yang tepat, kami yakin bahwa konselor dapat masuk ke dalam sudut pandang klien dan bisa memahami, mengerti, dan merasakan apa yang dialami oleh klien. Baiklah, sekian dulu materi dari saya. Apabila ada salah kata atau kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.